Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu meyakini dan menyadari bahwa nikmat yang kita rasakan sampai pagi hari ini itu benar-benar berasal bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita bangun pagi kemudian kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mati, yakni bangun dari tidur. Tidur itu disebut mati dalam ayat itu. Ya, kemudian kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita semua kepadanya akan dikumpulkan, akan kembali. Salawat dan salam mari kita senantiasa ucapkan, lafalkan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan salat dan salam itu pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya terus kita introspeksi, bermuhasabah agar semua ucapan, perbuatan, aktivitas kita di dalam semua aspek kehidupan ini selalu sejalan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik kita pada kesempatan ini adalah kebahagiaan dan kesengsaraan pasca kematian dalam perspektif Al-Quran. Itu kalau dibahas ya seluruh isi kandungan Al-Quran itu, Bu. Ya. 114 surat, 30 juz itu isinya adalah antara lain yang terbesar itu adalah menceritakan, memberitahukan, mengkhabarkan kepada kita semua bahwa manusia itu hidup di dunia ini sementara. Ya, pasti ya setelah hidup di dunia ini kemudian mati, diwafatkan, disempurnakan. Wafat artinya disempurnakan oleh Allah usianya, jatah hidupnya, rezekinya, rahmatnya di dunia. Kemudian Allah pula akan menyempurnakan balasannya. Ya, karena kalau di dunia ini belum sempurna balasannya. Ya, ada yang mendapatkan, ada yang beraktivitas baik tapi justru ya tidak mendapatkan ya rewardnya ya dengan baik, bahkan kadang-kadang dizalimi. Sebaliknya orang zalim itu mendapatkan keberuntungan, diberi balasan-balasan yang baik di dunia ini. Nah, nanti di akhirat itu ya semuanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, balasan kebaikan dan balasan keburukan. Bapak Ibu sekalian, supaya kita benar-benar meyakini bahwa di dalam Al-Qur'an ya itu ada surat-surat yang menceritakan secara detail tentang bagaimana kehidupan, kebahagiaan atau kesengsaraan setelah kematian. Antara lain dalam surah Al-Waqi'ah misalnya yang populer. Ya. Surat yang ke-56. Ya. Di sana disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Nah itu. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat itu telah terjadi ya, dan
terjadinya hari kiamat itu bukan dusta. Ya, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Peristiwa terjadinya hari kiamat itu tidak dusta, benar, yakin. Diawali dengan apa, Pak? Diawali dengan kiamat sughra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Yaitu kematian kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik ini ya pasti ya ada kematian. Cepat atau lambat pasti akan menghampiri kita, Pak. Karena Allah bukan hanya ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi kenyataan hidup kita. Ya, mungkin yang menemukan sekarang ini yang bisa bertemu dengan nenek, kakek yang seusia-usia kita itu sudah jarang sekali, Pak. Kemana mereka? Ya kan? Itu pasti semuanya sudah pergi diambil oleh Allah. Nyata sekali. Ya. Dulu yang berjuang di negeri ini adalah para pahlawan kemerdekaan, ya. Pahlawan itu semuanya adalah mana? Semuanya sudah tiada. Ya, generasi per generasi sampai kepada kita. Ini ayat-ayat yang sudah yakin kita temukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setiap manusia oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk mengingat kematian itu. Aksiru qati'ala dzatil maut. Kalian perbanyaklah mengingat, ya, mengingat pemutus kelezatan hidup di dunia ini, yaitu maut, kematian. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul mempersiapkan diri bahwa kehidupan yang sebenarnya itu bukan di dunia ini. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kiamat itu bukan peristiwa yang waktunya terjadi itu tidak dusta. Khafidatur rafi'ah. Pada hari mulai dari kiamat sughra, kematian itu, ya, pada hari itu khafidatur rafi'ah, Pak. Ya, khafidah itu ada kelompok yang direndahkan dan ada kelompok yang ditinggikan oleh Allah. Khafidatur rafi'ah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa setelah kematian, mulai dari kematian itu sudah ada peristiwa kesengsaraan dan kebahagiaan. Ya. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakuntum azwajan salasah. Kalau huru hari kiamat itu telah tiba, ini terjadinya setelah kematian. Ya. Tapi mulai dari kematian sughra tadi sudah ada, Pak. Sakaratul maut itu sudah menghampiri kita itu dengan berbagai macam susah payah. Sekali lagi, kalau kita tidak persiapkan dengan baik. Ya. Di dalam ayat itu, fakuntum azwajan salasah. Kemudian pada saat itu kamu terdiri dari 3 golongan, Pak. 3 golongan. Yang pertama disebut ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Was-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ada 3 golongan. Nah, kita kita mau masuk kemana ini? Silakan pilih. Mulai kita persiapkan sekarang. Ya. Ada golongan ashabul maimanah, yaitu orang-orang nanti kalau dalam itu sama di dalam ayat lanjutannya nanti ashabul yamin. Orang-orang yang menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ya, ashabul maimanah. Golongan kanan di sini maksudnya golongan yang menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ya. Yang kedua adalah golongan ashabul masy'amah. Siapa itu ashabul masy'amah? Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Itu sudah menunjukkan kebahagiaan dan kesengsaraan, Pak. Ya. Kesengsaraan yang luar biasa. Yang ketiga adalah as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun.
golongan as-sabiqunal, ya, as-sabiqunas sabiqun, orang yang kalau berlomba ini selalu terdepan, Mbak dia. Selalu terdepan. Kalau melakukan amal kebaikan itu selalu dia terdepan. Ya. Misalnya kita sama-sama sholat ini Pak, sholat subuh. Ya. Yang kelompok as-sabiqun as-sabiqun yang paling duluan. Kalau tidak ada satu kebaikan pun melainkan dia itu adalah orang yang terdahulu melakukannya. Yang terdepan. Yang selalu segera. Ya, tidak menunda-nunda kebaikan itu. Ya, itu ya di kalangan kita ini sedikit Pak. Di kalangan dulu yang banyak. Ya. Golongan as-sabiqun as-sabiqun, orang yang mereka itu yang didekatkan oleh Allah itu adalah di kalangan orang-orang terdahulu itu banyak. Ya. Sullatum minal awwalin. Ya, itu golongan as-sabiqun as-sabiquna ulaikal muqarrabun yang selalu terdepan di dalam melakukan kebajikan, melaksanakan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan, yang paling depan dia. Mereka itu didekatkan oleh Allah dan mereka itu banyak dari kelompok orang-orang terdahulu, sedikit dari kelompok sekarang, ya, yang terakhir ini. Ya, mereka itu nanti bahagia fi jannatin na'im, ya, fi jannatin na'im, berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Bapak Ibu sekalian, ini kan namanya informasi kabar yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Di dalam Al-Qur'an ini disampaikan supaya mengikat hati kita. Ya, menjadi akidah namanya, mengikat hati, mengikat rohani kita. Supaya apa? Supaya diri kita itu tidak tergoda oleh godaan hawa nafsu, ya. Kemudian ya tidak tergoda oleh hawa nafsu sehingga benar-benar taat patuh kepada Allah. Itu tujuannya supaya mengikat, kalau bahasa kita menjadi akidah, supaya kita percaya betul bahwa setiap orang itu pasti mengalami kematian, di sana akan mendapatkan balasan-balasan. Hanya saja Pak, hanya saja balasan-balasan itu tidak tampak bagi orang-orang yang hidup ini. Ya, tidak diperlihatkan, tapi kadang-kadang oleh Allah diperlihatkan, ditampakkan. Misalnya orang-orang yang hafal hamalatul Quran itu jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah misalnya. Kadang-kadang diperlihatkan itu Pak. Ya, di suatu tempat ya, orang menggali kubur menemukan jasad yang masih utuh misalnya. Baik kain kafannya maupun jasadnya, padahal sudah belasan tahun, ya, bahkan ada yang puluhan tahun. Itu adalah kadang-kadang diperlihatkan. Kalau di dalam Al-Quran dikemukakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andai kata ini kita semua ini Pak, andai kata kamu dapat melihat dengan mata kepalamu, ya, pada saat orang-orang yang dulu hidup di dunia itu mujrim, banyak dosanya sehingga tidak pernah bertaubat kepada Allah. Nakisu ru'usihim 'inda rabbi, mereka itu menundukkan kepala di hadapan Allah. Ya, seraya meminta kepada wahai Tuhan kami, dulu kami di dunia pernah melihat ayat-ayat-Mu, ya, pernah mendengar ayat-ayat-Mu, tapi belum sempat kami bertaubat sudah mati. Nah, kembalikan kami ke dunia maka kami akan benar-benar yakin, ya, yakin terhadap berita yang engkau sampaikan melalui ayat-ayat itu. Jangan sampai itu terjadi. Maka kebenaran informasi agama, kebenaran khobar yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu pasti terjadi pada hari kiamat. Maka di dalam surah Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin. Itu kalau secara bahasa harfiah Pak. Malik itu penguasa. Yaum itu hari, ad-din agama, ya kan? Secara bahasa kan begitu Pak. Maliki yaumiddin, penguasa hari agama. Tapi kalau dalam terjemahan, ya, di dalam terjemahan tafsir dikemukakan penguasa hari kiamat.
Apa kaitannya penguasa hari agama dengan hari kiamat? Maksudnya adalah penguasa hari terbuktinya berita-berita agama Islam yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis itu terbukti nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Ya, kita tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak hari itu. Pasti terjadi untuk kita. Dimulailah. Ya, dimulai dari sekaratul maut, Pak. Dimulai dari sekaratul maut itu, ya, Rasulullah SAW menyampaikan berita. Orang sakit yang ketika mengalami sekaratul maut itu lebih sakit daripada tusukan pedang 700 kali. Itu bagaimana sakitnya, luar biasa. Tapi saya mau mengilustrasikan, Bu, ya. Bapak Ibu, boleh kita menganalogkan begini. Bapak Ibu sekalian, sudah hidup nyaman, ya, tentram, bahagia di rumah, di komplek ini, Pak, Discovery ini. Ya, senang sekali, ya. Tapi suatu ketika ada berita atau ada penawaran, ya. Ada penawaran kira-kira begini, Bu, ya. Siapa yang mau pindah dari tempat ini sudah saya siapkan. Ini betul disiapkan, belum dijanjikan. Ini disiapkan, Pak. Ya. Sudah disiapkan nih, ya. Diberikan videonya, sertifikatnya sudah disiapkan, ya. Kuncinya pun sudah disiapkan. Yang kualitasnya ya minimal 10 kali lipat daripada yang Ibu sekalian tempati sekarang. Kira-kira Ibu mau nggak pindah? Sekali lagi, kualitasnya minimal 10 kali lipat lebih baik dari yang ada ini. Dan itu benar, Pak. Ya, itu yakin, itu benar. Bukan bohong-bohongan, bukan dijanjikan. Ya, kuncinya, sertifikatnya sudah ada semua. Kualitasnya, kenikmatannya, kebaikannya, lingkungannya, pokoknya semuanya 10 kali lipat minimal dari yang Ibu punya sekarang ini. Kira-kira mau nggak Bu pindah? Pasti mau, menanti-nanti itu. Ya, ini filosofinya, Pak. Sehingga ya sekalipun pindah itu dalam keadaan susah payah, nggak terasa orang di sana sudah terbayang. Ya, akan masuk, akan bahagia tempat itu. Begitulah kira-kira orang-orang yang sekaratul maut, tetapi ketika hidup di dunia, dia beriman dan beramal saleh, Pak. Ya, dikemukakan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia ini, Pak, ketika dan istiqomah itu bahasa kita terus tegak lurus karena imannya kepada Allah mengikat hati, maka setiap ada bisikan, rasanya malas datang ke masjid, tapi sehat walafiat, nggak ada apa-apa halangan, ya. Ada nggak kemalasan gitu, Bu? Ada. Itu kemudian kita lawan dengan, tapi setiap melangkah kaki ke masjid, ya, kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri setiap langkah itu adalah menghapus dosa. Ya, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu sama dengan ya melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Itu kira-kira pahalanya. Ya kan begitu. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling ya orang yang kalau mengetahui kebaikan yang ada pada sholat berjamaah, itu pasti dia akan datang ya ke sholat, ke masjid melaksanakan sholat sekalipun dengan cara merangkak-rangkak. Itu menunjukkan betapa baiknya melaksanakan. Nah, itu kemudian mengikat hati kita dan kemudian kita mendapat menghalau kemalasan itu. Itu namanya istiqomah, itu seperti itu, Pak. Ya, istiqomah itu ada peperangan antara baik dan buruk dalam diri kita, kemudian kita mengambil kebaikan itu. Itu namanya kemudian itu istiqomah. Ya, menjadi pejabat misalnya, wah ini besar sekali. Ya, kesempatan untuk memperkaya diri, mumpung cuma 4 tahun saya, kemudian pasti harus misalnya macam-macam. Kemudian ada kesempatan itu, tapi Allah Maha tahu, satu suap makanan yang haram, di dalam hadis dikatakan 40 hari
ya, doa dan ibadah kita nggak diterima oleh Allah lah. Kalau misalnya sampai 100 suap lebih, waduh habis umur saya belum dapat diterima oleh Allah, itu namanya bangkrut nanti. Nah, oleh karena itu kemudian itu istiqomah, mengikat, tegak lurus di jalan kebenaran. Ingat ayat-ayat Allah seperti itu. Siapa saja yang mengambil satu jengkal tanah bukan miliknya, maka Allah akan mengalungkan, nah itu, mengalungkan misalnya 7 lapis bumi itu kepada dirinya nanti ketika alam barzah. Itu mengikat hati, kemudian dia tidak jadi mengambil walaupun ada kesempatan. Maka itulah yang disebut dengan istiqomah di dalam ayat itu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, pada saat sakaratul maut itu para malaikat datang. Ya, ibarat tadi Pak, mau digusur, ibu sudah dikasih kunci, kasih sertifikat, kasih kendaraan, nah gitu. Ya, diantar rame-rame itu para malaikat Pak, ke tempat itu yang menyenangkan 10 kali lipat. Ya, di dalamnya itu apa? Dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, alla takhafu wa la tahzanu, terus menghibur kamu, jangan khawatir menghadap Allah, ya, jangan takut menemui Allah, jangan sedih meninggalkan dunia dan keluargamu serta segala macam yang ada di dunia ini. Kamu bergembiralah dengan surga. Kalau bahasa kita tadi, ketika mau digusur itu, kamu bergembiralah. Yang lama itu kamu tinggalkan, kamu jangan ingat-ingat lagi. Di sana nanti akan diurus oleh malaikat. Ya, nanti kamu di tempat yang baru 10 kali lipat menyenangkannya. Ya, 10 kali lipat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kalau dalam ayat lain dikemukakan wa fa'amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah yang selalu mengawas, mengintai, melihat, meliput kita dimanapun kita berada, sehingga kita tidak mau meninggalkan perintah Allah, terus dilaksanakan semua kebaikan karena takut terhadap pengawasan Allah, bukan takut kepada manusia, takut kepada kedudukan Allah yang Maha melihat itu, dan kemudian dapat menahan diri hawa nafsunya yang selalu mendorong berbuat membangkang Allah itu, maka dia disediakan jannah, surga tempat tinggalnya. Dan ini menjadi filosofi Pak, kalau Bapak Ibu jadi pejabat atau ada teman menjadi pejabat sekarang ini. Sebenarnya ini filosofi menggusur ini menggunakan ini Pak, ya, menggunakan ayat ini, maksudnya filosofinya, ya. Ini berapa sih jumlahnya, sudah data betul, ya. Yang pokoknya semua penduduk ini mendapat pengganti 10 kali lipat, kualitasnya lebih baik. Nah, gitu kira-kira Pak. 10 kali lipat, ya, lebih baik, ya. Maka pasti Pak, tidak ada kasus rempangnya sekarang itu Pak, ya, tidak ada. Itu kan baru dijanjikan, baru mau dipindah, ditempatkan, ya mana mau Pak. Tapi kalau sudah pasti, gitu ya, setiap keluarga memiliki, ya, tempat tinggal yang kualitasnya 10 kali lipat dibandingkan yang sekarang ini, saya kira, ya, tidak perlu ada kekerasan-kekerasan seperti itu. Nah, ini yang harus kita kebaikan-kebaikan yang balasan-balasan Allah itu kan juga harus diteladani dalam kehidupan di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tetapi sebaliknya Pak, di dalam surah Al-An'am Pak, surat yang ayat yang ke-93, kalau tadi orang-orang yang berkata Tuhan kami kemudian adalah Allah, bahasa kita syahadat, selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, istiqomah dengan itu. Ketika sakaratul maut mendapatkan sambutan bersaf-saf, bahkan diantar, ya, rame-rame oleh para malaikat masuk ke dalam surga. Sebaliknya Pak,
Kalau andai kata kamu bisa melihat, itu dalam surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ya, akhriju anfusakumul yawma tudzawna azabal hun. Andai kata ini Bapak Ibu bisa melihat saat orang-orang zalim. Orang-orang zalim itu siapa, Pak? Orang-orang sebenarnya secara harfiah bertindak gelap hati. Ada nggak bertindak gelap hati itu? Zalim itu daripada kegelapan, tindakan kegelapan. Ya. Orang-orang yang tahu benar, tetapi dia ya karena mengikuti hawa nafsunya, pengen kekayaan, pengen jabatan, jadi gelap. Tindakannya itu gelap. Ya. Zalim. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada tindakan gelap mata. Ya, gelap mata. Ah, mataku udah gelap ini. Karena apa, Pak? Gelap mata itu sebabnya. Karena ditutup oleh hawa nafsu. Nah, ini hatinya tahu itu keliru, tetapi karena ya mengikuti godaan hawa nafsu demi uang, ya menimbang saja kurang 1 on dianggap itu sudah sempurna 1 on, ya gitu. 1 kilo kurang 1 on, matanya, hatinya gelap, ya karena ditutup oleh keinginan hawa nafsunya untuk segera dapat untung, menjadi ya 9 on dibilangnya 1 on, dan seterusnya Pak. Yang besar-besar juga banyak begitu. Ya, ini yang kemudian kalau kamu lihat nanti pada mereka itu, orang-orang zalim seperti itu pada saat sekaratul maut, fi ghamaratil maut wal malaikatu, pada saat itu sedang malaikat itu membuka tangannya, ya, memukulkan kepada si orang zalim itu. Karena apa, Pak? Di dalam riwayat ya, itu rohnya tersebar, Pak, terpencar-pencar, sehingga dipukul supaya bersatu, kemudian bilang akhriju anfusakumul yaum, keluarkan dirimu pada hari ini, ya, pada akhriju anfusakum al yauma tujzauna azabal hun, pada hari ini kamu akan menerima azab yang menghinakan kamu. Di dunia bolehlah kamu bersuka cita, bergembira, ya, dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, tetapi pada hari ini menerima balasan. Ini andai kata kita mampu melihatnya. Di dalam tafsir dikemukakan, Pak, bahwa itu menunjukkan azab kubur, ya, itu sudah terjadi. فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ بِسَبَبِ فُسُوقِهِ وَكُفْرِهِ, kalau ketika sekaratul maut malaikat sudah ya mencambuk, ya, supaya dia dapat mengeluarkan rohnya, maka ya kemudian di dalam tafsirnya فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى, ya, maka dia akan diazab di dalam kubur, ya, setelah sekaratul maut, kan mati itu, Pak. Makanya jangan heran suatu ketika juga ditampakkan orang yang ketika sekaratul maut itu, Masya Allah, seperti nauzubillah, ya, dia seperti kepanasan padahal tidak ada barang, dipegang juga badannya tidak panas, ya, seperti orang yang tenggelam padahal dia sebenarnya tidak tenggelam, ya, itu banyak yang terjadi yang diperlihatkan oleh Allah, ya, diperlihatkan oleh kesakitan yang luar biasa. Nah, itulah antara lain diperlihatkan sekali-sekali oleh Allah SWT, ya, kesakitan dalam sekaratul maut itu, karena pasti dia tidak mau. Mengapa orang kafir itu mereka menampakkan pucat pasi yang luar biasa pada saat sekaratul maut itu, dan dia tidak mau? Apa alasannya? Antara lain adalah Allah sudah memperlihatkan pada saat itu tempatnya yang sangat mengerikan. Ya, ibarat orang yang digusur itu, ya bakal mau nempatin di mana, ini satu-satunya tempatku, ya, di sana belum pasti, bahkan ya tempatnya lebih mengerikan. Nah, pasti tidak ada yang mau pindah dari tempat tinggal semua. Kita semua ini pasti cepat atau lambat akan digusur oleh malaikat dari kehidupan dunia yang sebenarnya ini, ya, dunia yang fana ini, menuju kampung yang sebenarnya, yaitu di negeri akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian,
Oleh karena itu di dalam surat Al-Waqiah tadi, ya, di dalam surah Al-Waqiah tadi nanti itu ada 3 golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan, ya. Yang pertama tadi ashabul yamin atau ashabul maimanah, ya. Nah, itu adalah orang-orang, kalau dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'im maskubin wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan seterusnya. Itu banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada ashabul yamin, ya. Mereka berada di keteduhan, mereka bergelimang, berlimpah ruah dengan berbagai macam buah-buahan. Mereka setiap kali, jangankan baru terfikirkan saya mau makan apa, ya, hari ini, ya, mau makan, baru terbesit dalam hatinya mau makan sesuatu, dia datang sendiri, ya. Itu di dalam surat Ar-Rahman, ya, dikemukakan adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan muttaqiina 'ala furushim batainuha min istabrak wajanal jannataini dan. Wajanal jannataini dan itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan, yang masuk ke dalam kelompok ashabul yamin. Orang yang ketika hidup di dunia ini panduannya adalah Al-Quran, sehingga dia benar-benar meresap isi ayat Al-Quran itu, mengikat hatinya, sehingga takut kepada kedudukan Tuhan, kepada kedudukan Allah, sehingga dia dapat taat patuh kepada Allah. Diberi oleh Allah 2 surga. 2 surga. Di antaranya, di dalamnya itu ada kebun buah-buahan yang kalau kita menginginkan memetiknya itu, kalau di dunia mesti manjat, gitu Pak. Kalau memetiknya mesti membutuhkan alat, di surga enggak Pak. Justru buah-buahan itu menundukkan diri kepada kita Pak. Datang dia. Nah, ayat-ayat kauniyahnya sepertinya kayak di sekarang itu sudah ada gosen yang menyampaikan kepada kita Pak. Tapi kalau gosen kan harus bayar Pak. Kalau ini enggak, betul-betul datang Pak. Ya, betul-betul datang kepada kita. Nah, ini kebahagiaan-kebahagiaan nanti di akhirat nanti akan dimiliki oleh ashabul yamin. Demikian juga as-sabiqun tadi Pak. Orang yang selalu terdepan di dalam kebaikan, dia tidak mau kalah sedikit pun, sehingga oleh Allah dikelompokkan sebagai orang yang paling terdahulu dan terbaik di dalam melaksanakan kebaikan. Maka Allah akan memberikan kebaikan. Hanya saja di situ diinformasikan Pak. Kenapa orang-orang yang as-sabiqun ulaikal muqarrabun itu banyak di zaman dahulu, ya, di awal, sullatun minal awwalin, tapi qalilun minal akhirin, sedikit. Itu antara lain kalau dalam tafsir dikatakan mereka itu sudah bersama Nabi, hidup bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga orang yang benar-benar beriman. Bapak Ibu pernah mendengar riwayatnya Abu Bakar As-Siddiq itu Pak? Coba, ada nggak orang yang berderma seperti Abu Bakar dalam konteksnya sekarang? Diberikan semua hartanya, tinggal 1 pakaian pun dia berbagi sama istrinya. Gitu, saking, kalau bahasanya itu untuk menggambarkan betapa dermawannya Pak. Semuanya dibagi. Ketika ditanya, kamu apa yang kamu punyai? Ketika ditanya Rasulullah, saya punya Allah. Coba Pak, habis semua. Ada nggak orang sekarang begitu Pak? Saya kira nggak ada, sama sekali nggak ada Pak. Memang kalau sekarang, kalau bahasanya jangan mengikuti kualitas imannya Abu Bakar, itu nggak mampu kamu. Oleh karena itu Rasulullah ya hanya memberikan isyarat kepada kita, petunjuk kepada kita, kalau kamu bersedekah paling banyak 1/3, 2/3 itu untuk keluargamu dan kesejahteraanmu. Ya, kira-kira begitu bahasanya Pak. Nah, kalau Abu Bakar
ketika ditanya, walaupun bahasanya itu dilarang oleh Rasulullah, tapi dia memiliki iman yang sangat tangguh dan kuat, sehingga betul Allah itu dalam hatinya. Dan dia ternyata hidupnya juga nggak miskin, nggak terlantar, malah justru kaya. Nah ini karena betul-betul percaya iman kepada Allah, bahwa ada 3 perkara yang kalau diberikan itu justru bertambah, bukan berkurang. Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal kalau diberikan malah bertambah. Satu adalah harta, kalau diberikan dia akan bertambah. Itu dalam keyakinan iman kita harus benar-benar, karena satu yang kita sedekahkan itu dibalas 700 kali lipat, gitu kan? 700 kali lipat. Yang kedua adalah ilmu yang kalau kita berikan, itu akan bertambah, tentu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengajarkan kita dan orang lain supaya dekat, taat, patuh kepada Allah. Ilmu itu, ilmu apapun, baik Qur'aniyah maupun kauniyah. Tapi ingat, ilmu itu harus bermanfaat, yakni menjadikan orang itu lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang akan kalau diberikan itu justru menambah tinggi, itu adalah memberi maaf. Memberi maaf. Itu ciri orang bertakwa, itu kan memberi maaf kesalahan orang lain. Nah ini perlu untuk itu, justru kalau kita berikan bukan merendahkan diri kita, tetapi meninggikan martabat dan kedudukan kita nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sangat paham sekali di dalam surah Az-Zilzalah, surah Al-Qari'ah sudah disebutkan berulang-ulang, bahkan di dalam surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Alha itu kalian, itu kalian semua dilalaikan oleh At-Takasur. Apa itu Pak At-Takasur? Berlomba, sudah dapat berapa untung, sudah berapa rumah, sudah berapa banyak kendaraan, sudah berapa banyak anak. Itu berlomba-lomba begitu. Akhirnya apa? Lupa Pak, itu yang melalaikan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk berziarah, berkunjung ke dalam kuburan. Itu maknanya baik secara harfiah, artinya kalau harfiah sampai kamu mati baru berhenti. Nah, gitu sampai kamu mati baru masuk dalam kubur, itu nggak ada lagi perlombaan saling memperbanyak, bermegah-megah, perolehan hartanya, hilang itu. Tapi ada secara isyarat di situ dimaknai itu supaya kamu tidak lupa terhadap kehidupanmu di akhirat. Kamu disunnahkan melalui sunnah Rasulullah selalu mengantarkan jenazahnya orang ke dalam kubur, supaya ingat bahwa suatu ketika kamu akan masuk, diantar oleh orang lain seperti itu. Itu makna yang lain. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Jangan hidupmu itu lalai terhadap kehidupan, mempersiapkan iman dan amal soleh untuk akhirat, berlomba-lomba terus terhadap mendapatkan kekayaan, sehingga kadang-kadang tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram, pokoknya itu ambil terus kalau ada kesempatan. Jangan begitu. Kamu akan tahu nanti. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, la tarawunnal jahim. Pasti kamu akan melihat nanti benar-benar neraka jahanam itu, sebenarnya neraka jahim itu seperti apa. Mengerikan sekali. Bapak Ibu sekalian, untuk persiapan kita bahwa menambah keyakinan kita bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu ada, itu antara lain Pak, di dalam Al-Quran itu ada informasi kabar yang disampaikan oleh Allah terhadap peristiwa yang menimpa Fir'aun. Di dalam Al-Quran surat Ghafir Pak, surat Ghafir ayat 46, Allah berfirman begini, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kurang lebih artinya,
Neraka itu diperlihatkan, ya, diperlihatkan. Tentu yang memperlihatkan Allah, ya, diperlihatkan kalau bahasa kita dipamerkan, ya gitu. Yu'radun itu aslinya dipamerkan, ya. Dipamerkan, ya, pada hari itu, pada waktu pagi dan petang, ya. Dan nanti ada 2 kali. Pertama, kalau masih di dalam alam barzah, ya, alam kubur, bukan kuburan, tapi alam kubur. Alam kubur dengan kuburan beda. Kalau kuburan ya yang seperti kita lihat, ya, ada tanahnya, ada lokasinya. Tapi kalau alam kubur, sekalipun orang itu banyak, ya, ada loh orang-orang yang sampai sekarang itu diawetkan dan belum dikuburkan, tapi dia sebenarnya sudah masuk ke dalam alam kubur rohnya, atau yang disebut dengan alam barzah. Nah, pada peristiwa mengalami alam barzah itu, kalau orang-orang kafir seperti Fir'aun, ya, seperti Fir'aun itu, ya, itu pada waktu pagi dan petang itu dipamerkan kepadanya neraka tempat tinggalnya. Kalau bahasa kita, ya, ketika tidur mimpinya mimpi buruk terus, Pak. Ya. Mimpi buruk terus setiap malam. Itu kan mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali karena dipamerkan oleh Allah kepada Fir'aun itu, ya, dan orang-orang kafir yang seperti dia di pagi dan petang, ya, itu neraka yang menyala-nyala. Baru yang kedua, wa yauma taqumus saah. Nanti pada hari kiamat itu dilaksanakan atau peristiwa hari kiamat itu terjadi, Allah memerintahkan kepada para malaikat, ya, adkhilu ala fir'auna, ya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kamu masukkanlah, ya, Fir'aun dan para sahabat-sahabatnya, keluarganya itu yang mengikuti. Disebut keluarga bukan berarti memiliki hubungan darah, tetapi keluarga karena kesamaan menentangnya, kafirnya kepada Allah, maka kemudian disebut ala Fir'aun, ya, ala Fir'aun. Nah, ini juga menjadi menjadi catatan untuk kita semua, iktibar bagi kita semua, bahwa keluarga itu tidak mesti dari darah, ya, tidak mesti dari hubungan darah, tetapi hubungan kesamaan imannya atau kafirnya itu disebut ala, keluarga. Jadi kalau disebut Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kita masuk dalam situ, ali Muhammad. Keluarga Muhammad tidak hanya keluarga yang memiliki hubungan darah, tetapi keluarga atas nama imannya kepada Allah. Seperti ala Fir'aun ini, tidak hanya keluarga Fir'aun dalam pengertian memiliki hubungan darah, tapi karena memiliki kesamaan kekafirannya, pembangkangannya kepada Allah ketika diutus kepadanya Rasul Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah, apa itu, Pak? Di dalam Al-Quran, hal ataka hadisu Musa idhab ila Fir'aun, fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Itu tugasnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Katakan kepadanya, kamu takut enggak kepada Allah? Ya, kamu mesti berimanlah kamu. Aku datang kepadamu untuk memberi tunjuk kepadamu. Tapi malah dia membangkang, bahkan mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Itu pernyataan Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at itu, Pak. Itu pernyataan Fir'aun. Aku ini justru Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, itulah yang kemudian mendapatkan azab di alam barzahnya, pagi dan petang diperlihatkan oleh Allah isi neraka dan isinya itu. Sudah tersiksa di alam kuburnya. Di kedua kali nanti diazab lagi pada hari kiamat. Itu yang menjadi dasar bahwa nikmat dan kesengsaraan setelah kematian itu pasti ada, dan itu semua akan kita rasakan, ya, setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semua selalu beriman dan beramal salih
yang ketika beramal soleh itu benar-benar didasari menyertakan roh kita. Misalnya ketika sholat di samping sudah memenuhi syarat dan rukunnya, mari kemudian kita lakukan itu dengan menyertakan jasmani dan rohani kita. Ya, ketika Allahu Akbar hadir, bukan hanya lidah kita yang hadir, tetapi rohani juga kita hadir. Ketika kita membaca Al-Fatihah, bukan hanya jasmani mulut kita yang membaca Fatihah, tetapi rohani kita juga ikut hadir menyertai bacaan itu supaya meresap. Ketika rukuk, sujud, i'tidal, sujud dan seterusnya, itu tidak hanya gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan jasmani saja, tetapi harus menyertakan rohani. Kalau disertakan rohani, pasti menjadi orang-orang yang tumaninah, khusyuk. Maka kalau itu terus-menerus panjang hayat kita lakukan, begitu mendapati sakaratul maut tiba, Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu Pak, panggilannya kepada jiwa yang ketika ibadah dia hadir hatinya, rohaninya, menyertai jasmaninya, taat patuh beribadah itu. Sehingga dia tenang. Disebut dengan orang tenang. Seperti orang tenang ketika ketika sholat itu kalau rohaninya ikut serta, dia menjadi tumakninah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah itu bisa nggak kita dipanggil oleh? Insya Allah. Kalau dalam sholat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, itu benar-benar hatinya ikut. Ya, hatinya ikut. Ya, maka menjadi jiwa an-nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Itu apa sambutannya Allah? Kamu kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan dalam keadaan suka, senang, rela. Ya, mardiyah, disenangi, dicintai oleh Allah. Wa fadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu orang yang bahagia setelah kematian, masuk ke dalam golongan hamba Allah, ya, dan masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya kalau orang-orang kafir tidak demikian, ya, masuk ke dalam neraka jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum al-ayah. Sebaliknya kalau orang-orang kafir digiring Pak ke neraka, bergerombol, digiring ke neraka jahanam. Begitu sampai kalau belum sampai di depan pintunya, neraka itu masih tertutup Pak. Kenapa tertutup? Begitu nyampe seperti seperti pintu yang otomatis itu, ya. Kalau kita dekat itu baru terbuka. Tapi kalau kita mundur sedikit nggak terbuka, Pak. Itu menunjukkan bahwa kalau pintu neraka itu dibuka, Pak, itu hawanya beracun, Pak. Disebut dengan as-samum, ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada neraka itu disebut dengan as-samum. Apanya, Pak? Api itu kan ada gasnya. Nah, gas beracun, Pak. Sehingga kalau dibuka terus-menerus itu keluar, maka akan, ya, orang-orang kafir nggak akan bisa masuk. Pasti sebelum masuk saya sudah bergelimpangan, ya. Maka begitu dekat, hatta idza ja'uha futihat abwabu jahannam, ya. Maka ketika dekat baru terbuka dan kemudian masuk. Sebaliknya kalau orang-orang yang mukmin tidak begitu. Orang-orang mukmin itu digiring oleh Allah ke dalam surga, ya.
belum sampai ke surga aja udah dibuka pintunya. Nah, itu sudah dibuka pintunya. Bersamaan dengan dia datang itu sudah dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu nikmatnya surga itu, karena bahkan tadi ketika sakaratul maut pun sudah diperlihatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian ya, di dalam kehidupan ini yang paling penting adalah informasi kabar di dalam Al-Qur'an itu benar adanya. Ya, benar adanya. Karena kenyataannya dalam hidup ini ya tidak ada satupun orang yang abadi. Ya, dari generasi-generasi terdahulu kita semua itu sudah tidak ada. Sekarang di mana? Mereka itu yang bahagia ya ditidurkan oleh Allah, mimpi indah ya diperlihatkan oleh Allah surga terus menerus ya, sehingga begitu ditiup nanti sangkakala bangun kemudian merasa, ya Allah, baru kemarin saya tidur kok sudah bangun. Nah, itu sudah diperlihatkan ayat-ayatnya oleh Allah, yaitu Ashabul Kahfi ya. Di sana tidur 390 tahun, Pak. Ya. Nah, itu tapi dia merasa baru kemarin tidurnya. Nah, itu menjadi ayat-ayat untuk nanti hidup bahwa orang-orang yang di alam barzah bagi orang yang beriman beramal saleh itu sangat sebentar menghadapi hari kiamat nanti. Demikian antara lain wallahu a'lam bishawab. Kalau ada komentar, ada pertanyaan ibu-ibu, Bapak, dalam hal ini ada komentar menguatkan iman kita kepada Allah. Silakan Ibu. Kalau ada yang mau nanya. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ada masalah surga dan neraka dalam pengertian akidah. Ya. Kalau saya lihat orang-orang Kristen, Ya. kalau mati itu mereka merasa langsung masuk surga. Keyakinannya. Keyakinan, Ya. saya membandingkan keyakinannya. Ya. Kalau saya lihat di kita ini, kita di Islam kita lebih konkret dalam menjabarkan semuanya gitu kan. Ya. Tapi kalau di Kristen itu bagaimana sebenarnya mereka melihat? Karena saya jarang sekali lihat misalnya orang Kristen takut masuk neraka gitu kan ya. Artinya dan saya bilang dia berbuat kejahatan kemana, kalau di sini segala macam apa, gitu kan ya. Nah, itu keyakinan mereka seperti itu gitu ya. Tapi apakah memang mereka itu memang istilah saya tidak diajarkan hal-hal seperti ini bahwa berbuat baik dan ya orang akan ganjarannya. Saya merasa bahwa kayak mereka itu misalnya berbuat jahat itu mereka kalau misalnya mereka itu ada mesias itu kan ya ada ditebus dosanya tetap masuk surga gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian, agama itu ada fondasi. Kalau fondasinya keliru, maka kemudian semuanya akan kalau ibarat bangunan fondasinya sudah keliru, maka bangunannya akan mudah roboh, rontok, keliru semua, Pak. Ya. Fondasi mereka adalah Trinitas itu keliru apa benar? Gitu kan. Sudah jelas itu keliru. Ya, andai kata dia tidak keliru, tetap tauhid Nabi Muhammad SAW belum lahir. Al-Quran belum turun. Tapi karena itu keliru, menyimpang, maka kemudian segera Allah bangkitkan Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran untuk meluruskannya kembali bahwa yang benar itu ajaran tauhid, yaitu yang menyatakan Allah Maha Kuasa, hanya tunggal, tidak ada selain Dia. Kalau beriman kepada Allah, berimanlah kepada Nabi Muhammad, kemudian beriman kepada Al-Quran yang dibawanya. Itu udah pasti. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kalau ada orang-orang yang tidak mengimani aku terhadap risalahku, terhadap tauhid yang aku ajarkan, dia pasti masuk ke dalam neraka, Pak. Dalam keyakinan kita harus begitu. Itu fondasinya, fondasinya itu. Karena dia itu adalah salah fondasinya,
maka di dalam memahami kehidupan akhirat juga berbeda. Menurut hawa nafsunya, Tuhan mereka itu hawa nafsu, Pak. Masa mungkin, ya ini Pak, apa benar orang berdosa, bergelimang dosa, datang ke pastor misalnya, datang ke ustadz misalnya, doakanlah kepada Allah, ini saya tebus. Kan begitu, secara bahasa kan begitu Pak. Dia bawa uang tebusan untuk datang mengakui segala, ada namanya pengakuan dosa di depan ustadz. Ya, saya pada tanggal ini begini, dosa saya banyak, bahkan kalau perlu ditulis, diserahin, dibaca, begini. Ya, kemudian bahasa kita didoakan. Saya berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan telah mengampunimu dan kamu akan uang tebusan itu ada Pak, mesti ada tuh uang tebusannya, ya, ditebus itu Pak. Islam begitu nggak Pak? Masa, ya gitu, masa, ya ada tebusan kepada ustadz dan dinyatakan itu udah bersih. Kalau Islam kan nggak begitu, ya. Jadi kalau model seperti itu bahaya Pak, ya bahaya. Nah di dalam Islam taubat itu yang menilai bukan ustadz, bukan siapa yang menilai, siapa? Allah saja. Ya, syaratnya ya gampang sebenarnya syaratnya. Satu, menyesal atas dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, berhenti, stop. Ya, stop, tidak melakukan lagi. Diganti dengan amal-amal soleh yang didasari iman kepada Allah. Selesai itu kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya ya dosa kepada Allah tapi sebabnya kepada sama manusia. Misalnya korupsi, mengambil milik orang lain tadi ya. Nah, itu syaratnya ditambah Pak. Harus dimintai halal orang yang diambil haknya itu. Ya kalau tidak tahu maka kemudian itu disedekahkan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua menyakiti hati, harus minta maaf kepada dosa juga kita menyakiti hati istri kita, anak-anak kita, ya misalnya tetangga kita, itu baru selesai nanti diampuni oleh Allah kalau kita minta maaf. Nah itu kalau dosa kepada sesama manusia. Jadi berbeda sekali prinsip mereka. Kalau orang meninggal bagi orang Kristen itu pasti masuk ke dalam surga. Keyakinan bahwa dia beriman kepada Yesus Kristus itu sudah menjamin masuk surga. Sebabnya apa Pak? Sebabnya Yesus itu, Nabi Isa itu dianggap oleh dia ya sudah menebuskan diri Pak. Apa Pak? Sudah menjadi korban, mengorbankan diri untuk menebus semua kesalahan manusia. Maka yang beriman kepadanya sudah pasti dijamin masuk surga. Logis nggak Pak? Kesalahan yang sangat fatal. Masa mudah sekali, itu dosa ya menjadi tanggung jawab kita semuanya. Oleh karena kesalahan dalam dasar itu, ya maka kemudian ya kalau bahasanya orang Kristen begitu meninggal pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia percaya kepada Isa yang sudah menebus, mengorbankan diri menebus dosa. Kalau kita belum tentu kalau tidak bertaubat. Ya. Tapi tandanya kalau orang itu pasti masuk surga, apa? Mudah. Dia mudah dibimbing mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, siapa saja yang akhir kalamnya ya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, yang kedua, dia memang sudah 3 bulan nggak bisa ngomong, misalnya ya, mengucapkan itu juga nggak kedengaran. Tapi paling tidak adalah kesaksian orang-orang amal solehnya banyak atau dia melakukan di akhir-akhir kehidupannya beramal soleh. Ya, karena ada ditampakkan orang sedang tidak beramal soleh Pak, dia meninggalnya. Ya, ada loh Pak orang yang sedang meninggal di panti pijat misalnya, tapi panti pijat yang dalam pengertian yang negatif misalnya ya. Ada yang seperti itu ya. Ada orang yang ketika sujud
Kita nggak dengar ucapan la ilaha illallahnya, tapi dia dalam keadaan sujud. Nah, itu kan dalam keadaan dia sholat, dalam keadaan baru saja berwudu, baru saja dia mau mengambil air wudu, kepleset kemudian jatuh. Itu tanda-tanda orang yang amalnya baik di akhir hayat kehidupannya, sama dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu Pak, wallahualam. Ada tambahan, ada komentar? Ibu? Cukup Pak? Iya, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, ya. Mengingatkan yang lupa, ya, yang lalai. Kemudian menambah informasi yang baru bagi belum yang tahu, dan memperkokoh pengetahuan kita yang sudah kita ketahui. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW itu menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kalian yang terbaik itu yang mempelajari, belajar, mengkaji Al-Quran dan mengajarkannya. Itu tujuannya sebenarnya bukan sampai di situ saja. Tujuannya adalah supaya orang itu mengambil isinya, dapat mengikat rohaninya, sehingga dia dapat menundukkan hawa nafsu, maka menjadilah dia orang yang berakhlak baik di hadapan Allah, akhlaknya baik di hadapan manusia, di tengah keluarga, di lingkungan masyarakatnya, ya akhlaknya baik kepada Allah dan Rasulnya, maka menjadilah dia orang-orang yang beriman dan beramal saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghiitsu min azabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minati yawma yaqumul hisab wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan para ayah ibu kami. Limpahkan, curahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada para ayah ibu kami, sebagaimana mereka, para ayah ibu kami, telah mengorbankan, mencurahkan kasih sayangnya dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan membesarkan kami, ya Allah. Ampuni semua dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, khususnya mereka yang telah wafat mendahului kami dengan beriman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berkenanlah Engkau menjadikan kami, keluarga, anak, cucu keturunan kami, hamba-hambamu yang menjadi qurrata a'yun dalam kehidupan kami di dunia sampai akhirat, ya Allah. Di dunia mereka semua, kami semua menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, berkenan pula Engkau menjadikan kami, keluarga, anak, cucu keturunan kami, selalu berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Mu, meneladani akhlak Rasul-Mu Muhammad SAW. Fasih membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, masukkanlah kami, keluarga, anak, cucu keturunan kami, golongan hamba-hambamu yang diakui, diklaim oleh Al-Quran sebagai keluarga dan para sahabatnya yang berhak mendapatkan pertolongan syafaatnya di hari kiamat nanti, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa qurrata a'yunil la tanqati' wa murafaqatan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.